Islam harga mati. Tidak ada yang harga mati selain Islam. Kalau ada yang harga mati selain Islam bagi Anda, maka Anda akan mati dalam keadaan munafik. Percayalah. Seluruh pendengki Islam, seluruh yang jahat sama Islam, waspada, Anda akan mati terhina. Tidakkah Anda tahu kisah Firaun? Tidakkah Anda tahu anti-Islam dari Turki? Semua anti-Islam yang menggunakan potensinya untuk kejahatan Islam mati terhina. Al-munafiqu yubghiduh, ini musuh dalam selimut. Anda munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan mengajak kaum muslimin untuk mentadabburi beberapa ayat Al-Quran, juga surat Al-Alaq, pada sepenggal akhir pada surat Al-Alaq. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib akan bicara tentang perkara kejahatan-kejahatan terhadap Islam dan akibatnya terhadap umat Islam dan pelakunya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini banyak sekali kita lihat orang semakin lancang terhadap Islam. Ini mungkin sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dengan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Sayatinal ins, dari setan-setan manusia, wal jin, setan-setan jin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita akan bicara tentang sayatinal ins, setan-setan manusia yang melakukan kejahatan terhadap Islam. Dalam hal ini sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, musuh Islam itu ada internal dan eksternal. Eksternal adalah kaum kafir. Internal yang terhubung dengan kaum kafir itu biasanya kaum munafik atau orang-orang yang menjual akidahnya demi dunia. Maka hadis Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu baina khamsa sadaid. Orang beriman itu di bawah 5 tekanan musuh. Musuh yang pertama adalah al-mu'minu yahsuduhu, yaitu orang beriman, orang yang berKTP Islam tapi hatinya dengki dan hasad. Mukmin yang bersifat dengki, yang hatinya berpenyakit, hatinya bermasalah. Yang kedua, al-munafiqu yubghiduh, orang munafik yang selalu benci terhadap Islam, menyimpan kebencian terhadap Islam. Orang munafik adalah orang-orang Islam, sholat sama kita, berkumpul dengan kita, KTP-nya Islam, ikut juga ke Mekah, ikut juga sholat, ikut juga ngaji, tapi dia hatinya benci pada syariat, dia benci pada kebenaran, dia benci terhadap Islam dan benci kepada aktivis Islam. Munafik yubghiduh, orang munafik yang benci kepada Islam. Atau ini perlu muslim tahu, keyakinannya, loyalitasnya kepada kaumnya, sukunya, nasionalisnya lebih hebat daripada kepada agamanya. Pastikan Anda, kalau Anda lebih mendahulukan kesukuan Anda, nasionalis Anda daripada Islam, Anda munafik. Ini hari ini orang tidak paham. Munafik itu seperti munafik zaman dulu. Tidak. Selagi ada di antara Anda yang loyalnya lebih pada yang lain, dan Islam setelah itu, atau menduakan Islam daripada kesukuan, kebangsaan segala macam, itulah munafik. Munculnya munafik-munafik dahulu karena dia ingin membela sukunya, kaumnya, pro status quo-nya, dan tidak menerima ajaran Rasulullah SAW. Itulah penyebab munafik di zaman dulu.
Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, kenapa munafik dahulu? Nasionalisnya lebih hebat daripada akidahnya. Terus kita anti nasionalis? Tidak, kita tidak anti nasionalis. Nasionalis bagian dari Islam, tidak usah dibenturkan dengan Islam. Nasionalis bagian dari muamalat. Bagian dari muamalat. Muamalat sedangkan Islam akidah, syariah, sedangkan nasionalis muamalat. Jangan terbalik. Jangan diharga matikan yang mestinya bersifat fana. Islam harga mati. Tidak ada yang harga mati selain Islam. Kalau ada yang harga mati selain Islam bagi Anda, maka Anda akan mati dalam keadaan munafik. Percayalah. Kalau ada yang harga mati selain Islam, Anda mati dalam keadaan munafik. Terus apa? Kalau yang lain Anda bela, Anda jadikan harga mati karena Islam, itu boleh. Dijadikan harga mati karena Islam, itu boleh. Tapi kalau Anda memilih Islam bukan harga mati, ini harga mati, mati Anda dalam keadaan munafik. Sia-sia perjuangan Anda, solat Anda, haji Anda, semuanya. Lebih baik kita berterus terang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Al-munafiqu yubghiduh, ini musuh dalam selimut. Munafik yang selalu benci. Kalau orang benci, orang yang dibencinya jatuh, dia senang. Kalau dia kuat, dia merapat. Kalau kalah, dia senang, berbahagia, memusuhi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di era Mekah, di periode Mekah tidak ada munafik. Yang ada kufur, kafir. Sidang jemaah, musuh Islam di periode Mekah tidak ada munafik, kafir semua. Kenapa? Karena kafir kuat. Untuk apa jadi munafik? Dia bangga dengan kekafiran. Munafik ada setelah hijrah ke Madinah, baru muncul munafik. Kenapa? Karena Islam kuat di Madinah. Kaum kafirnya takut, dia pura-pura Islam, kerjasama dengan kafir Mekah. Biasanya orang munafik itu jongos kaum kafir. Orang munafik itu jongos kaum kafir. Pastikan jika ada orang jadi jongos kaum kafir, membawa proyek kafir, membela kafir, maka dia munafik. Ada sejarah terhebat dalam salah satu sejarah Islam. Munafik kelas tinggi, ciptaan kaum kafir. Ketika terjadi perlawanan kepada penjajahan Portugal, kaum kafir yang ada di tanah Arab, maka muncul banyak tokoh menentang penjajahan. Maka dipilihlah oleh kaum kafir salah seorang dari mereka, dijadikan dia orang yang paling menentang kepada kekafiran, kepada penjajahan, sehingga semua tokoh yang lain mengakui dia yang paling kuat penentangannya terhadap kekafiran kepada Portugal. Sidang jemaah, karena dia sudah ditonjolkan, tersingkirlah tokoh-tokoh yang lain di bawah, kalaupun ikut di bawah komando dia. Akhir cerita sidang jemaah, setelah dia memegang wilayah itu, jadi tokoh yang ditokohkan, di tokoh yang dipercaya, dilakukan perundingan dengan Portugal. Hasil cerita, keputusannya dia membelah dua wilayah itu, sebelah diberikan ke Portugal, sebelah kepada umat Islam. Ternyata dia diciptakan oleh musuh menjadi munafik yang luar biasa. Saya hanya menggambarkan kehebatan-kehebatan. Hari ini itu yang banyak terjadi sedang jemaah, pengulangan-pengulangan sejarah. Munafik yubghidul Islam. Kalau ada orang apapun posisinya anti-Islam, fa'lamu, ketahuilah kalian, innahu munafiqun haqiqiyah. Dia munafik asli.
Jadi sekarang tidak hanya bisa dilihat dengan KTP. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, munafik itu ditimbang dengan loyalnya dan akidahnya. Orang Islam loyal pada musuh Islam, munafik dia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini musuh internal. Yang berikutnya, al-kafiru yuqatiluh, orang kafir yang selalu ingin memerangi Islam. Yang teroris itu kafir, yang dituduh itu Islam. Nabi yang bilang, al-kafiru yuqatiluh, orang kafir yang selalu memerangi. Yang menjajah itu kafir, yang membantai itu kafir, yang memerang itu kafir, yang tertuduh teroris itu Islam. Ada pula ulama yang membenarkan, sama dengan Abu Jahal. Nanti kita lihat ayatnya. Hati-hati sidang jemaah, harus cerdas. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, asyaitanu yudillu, syaitan, musuh gaib yang selalu ingin menyesatkan. Syaitan kafir munafik biasanya kerjasama. Syaitan kafir munafik kerjasama, 3 serangkai. Ingat itu sidang jemaah. Setan kafir munafik 3 serangkai untuk mencelakai Islam. Yang terakhir, wan nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang menggelincirkan. Kelemahan internal. Sidang jemaah, benahi diri Anda. Benahi diri Anda. Hijrah, taubat, cari ilmu. Kalau tidak, wan nafsun tunazi'uhu. Yang biasa jadi korban keempat, 3 serangkai, kafir munafik, syaitan. Dia masih butuh kekuatan, maka dicarilah umat Islam yang nafsu tunazi'uhu. Maka akhirnya nanti bergabung juga yang kelima, yang pertama tadi, yaitu muslim hasad. Ketika dia ingin orang yang didengkinya jatuh, dia bisa bekerja sama dengan 4 unsur lain. Inilah musuh umat Islam. Sepanjang sejarah sudah diterangkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aita allazi yanha, tidakkah engkau lihat orang yang melarang abadan iza shalla, seorang hamba yang beribadah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melarangnya adalah Abul Hakam, yaitu seorang tokoh penguasa Quraisy, salah seorang penguasa Quraisy, penguasa anti orang soleh, penguasa anti pendakwah, penguasa anti aktivis Islam. Yanha abadan iza shalla. Abu Jahal ingin menjegal Nabi Muhammad SAW dari ibadahnya. Jangan sampai dia menjadi ahli ibadah. Au amara bittaqwa, atau ara'aita in kana 'alal huda, apakah engkau tidak lihat kalau bahwasanya Muhammad itu 'alal huda, dalam kebenaran, dalam bimbingan wahyu, membenci kebenaran. Cerita penguasa anti kebenaran. Au amara bittaqwa, atau dia sibuk mengajak manusia kepada ketakwaan. Maka Abu Jahal mengundang seluruh tokoh rapat, diambil keputusan Nabi Muhammad harus dibunuh, aktivis itu harus dibunuh, pembawa risalah harus dibunuh, pendakwah itu harus dibunuh,
Bagaimana caranya? Utus salah satu setiap kaum mengutus seorang pemuda hebat, akan diberi hadiah 100 ekor onta, siap diberikan bonus dan dana untuk menghancurkan pendakwah. Tersedia anggaran. Naudzubillah. Tapi apa kata Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah engkau tidak lihat itu Abu Jahal penguasa Abul Hakam? Kadzdzaba, pembohong. Wa tawalla, dia menyimpang. Dia berpaling dari kebenaran. Pembohong, banyak pembohong-pembohong. Jangan dengar cerita mereka. Mereka itu pembohong. Tidak dalam hidayah Allah. Kalau ada cerita anti-Islam, pembohong. Kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu, hai para munafik, hai para pembawa berita hoax, hai para buzzer untuk Islam, pembawa berita bohong untuk Islam, apakah engkau tidak tahu bi anna Allah yara? Allah melihat perangaimu, bisik-bisikmu, strategi busukmu. Bi anna Allah yara. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. La illam yantahi lanasfan bin nasiyah. Kami akan menyeret ubun-ubun mereka. Kemana? Nasiyatun kazibah khati'ah, yaitu karena ubun-ubun orang-orang pembohong dan berbuat salah. Maka ketika diseret ubun-ubunnya, faliyada'u nadiyah, silakan ente panggil grup-grup ente. Silakan Anda bangun kekuatan, merasa hebat, merasa berkuasa, silakan. Apa kata Allah? Maka kata Allah, sanad'u zabaniya. Ingat, kami juga persiapkan dan panggil, siapkan zabaniya, penyiksa, malaikat penyiksa di neraka. Silakan Anda kumpulkan kekuatan. Allah jawab, sanada'u zabaniyah. Kami juga sedang menunggu Anda dengan kekuatan luar biasa, dengan malaikat zabaniyah, penyiksa neraka. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, perintah. Hei umat Islam, la tuti'hu, jangan taati dia. Jangan taati dia. Pembawa berita bohong terhadap Islam, anti-Islam, la tuti'hu, jangan taati. Wasjud, sujudlah engkau pada Allah. Waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah. Sidang jemaah, ini contoh kisah orang yang mengerahkan kekuasaannya untuk memerangi Islam dari dalam. Akhir cerita, Abu Jahal dibunuh oleh 2 anak kecil di tengah pengawalan ketat. Dibunuh oleh 2 anak kecil, Ibnu Afra, Muawiz. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, berpaculah 2 anak kecil bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mana itu Abu Jahal? Kata anak yang di Madinah ini, itu orangnya, dilihat dikawal ketat. Maka anak ini langsung meluncur dengan pedang terhunus, maka dibunuhnya Abu Jahal. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang satu terpenggal tangannya, satu anak ini, karena di sekeliling Abu Jahal ada pengawal yang ketat. Maka kata dia, tanganku yang yang hampir putus ini tergantung-gantung mengganggu aku, mengimbaskan pedangku. Aku injak tanganku itu, aku banting tubuhku, lepaslah tanganku sehingga aku bebas untuk berperang. Mati Abu Jahal dengan hina. Terus sidang jemaah, kejahatan dalam Islam diperankan oleh cukong. Cukongnya paman Nabi yang paling bungsu, namanya Abu Lahab. Kaya raya, bisnismen, cukong besar, anti kepada Nabi, anti pada ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Abu Lahab, paman Nabi, ketika dia mengatakan kepada Nabi, tabbanlah,
maka turun ayat tabat yada Abi Lahabin wa tab. Maka binasalah kedua tangan Abu Lahab itu. Singkat cerita yang dirahmati Allah, maka Abu Lahab mati juga dengan hina. Bagaimana hinanya dia? Dia mati dengan sekujur tubuhnya bernanah. Semua orang menghindar dari dia. Kemudian akhirnya dia mati, tidak ada yang berani menguburkannya. Membusuk bangkainya 3 hari. Kemudian orang kampung menuntut kepada anaknya agar dikuburkan ayahnya karena baunya telah mengganggu kenyamanan kampung tersebut. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka tidak ada anak yang berani menyentuhnya. Diseret-seret jenazahnya, dibawa ke pinggir bukit, maka digalikan lubang, didorong dengan kayu jatuh ke dalam, maka dilempari dengan batu, ditimbun dengan dilempari dari jauh dengan batu-batu, maka dia dirajam setelah kematiannya. Abu Lahab, dia adalah cukong-cukong yang mendanai kejahatan kepada Islam, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei cukong, kalau ada cukong-cukong pewaris Abu Lahab, sadarlah Anda sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada bazirnya. Bazirnya Ummu Jamil. Ummu Jamil, bazir kejahatan terhadap Islam, penebar berita bohong terhadap Nabi. Dia Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Oh, dia orangnya cantik, terhormat, dia adalah orang dekat dengan penguasa. Dia menjadi bazirnya, maka mati dalam keadaan hina. Dikatakan dalam ayat, wa mratu hammalatal hadab, dia pembawa kayu bakar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka matilah Ummu Jamil di tengah padang pasir, sedang duduk di atas batu. Dia punya kalung yang mahal, mau diserahkan untuk mendanai kejahatan terhadap Nabi, maka dicabut Allah nyawanya di tengah padang pasir dan mati dalam keadaan hina. Seluruh pendengki Islam, seluruh yang jahat sama Islam, waspada, Anda akan mati terhina. Tidakkah Anda tahu kisah Firaun? Tidakkah Anda tahu anti-Islam dari Turki? Semua anti-Islam yang menggunakan potensinya untuk kejahatan Islam mati hina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla, tidak, innal insana la yatgha, manusia ingin selalu berkuasa dengan jahat. Innal insana la yatgha, manusia ingin jadi taghut, berkuasa dengan jahat. Anra'hu staghna, ketika merasa sudah cukup semuanya dimilikinya, merasa sudah hebat, sudah memiliki semuanya. Inna ila rabbika ruj'a, ingat, sesungguhnya ila rabbika ruj'a, sehebat apapun Anda, sehebat pun apapun kekuasaan Anda, pasti kepada Rabb engkau, dia wahai Muhammad, akan kembali. Innalillah, pasti innalillah. Innalillah dalam keadaan hina.